Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardiatu Zakiani Lamsari dari Prodi PIAUD 1 semester 1 akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 2 pada tanggal 5 November 2023 di mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang berjudul Konsep Zikir. Zikir adalah zikir secara etimologi bermula dari kata zakaro yang artinya menyebut, mensucikan, menggabung, menjaga, mengerti, mempelajari, dan memberi nasihat. Serta secara terminologi, zikir adalah suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Zikir menurut saya adalah mengingat, meminta, memohon ampun kepada Allah serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemarin kan ada yang tanya bagaimana cara kita berzikir dengan khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah ketika kita melakukan apapun tidak ingat dengan apapun, serta meyakinkan kalau zikir itu diperbolehkan. Azab berzikir lebih baik berwudu dan menghadap kiblat, dan lebih bagus tengah malam karena malaikat akan melihat kita. Contohnya saat tahajud adalah waktu yang sangat mustajab untuk berzikir dan memohon ampun. Sebelum kemarin kan ada yang tanya juga, apakah boleh berdoa tanpa berzikir? Sebaiknya sebelum berdoa itu berzikir atau bertawasul atau membaca Asmaul Husna dengan menyebut nama-nama Allah dan berharap terkabul oleh Allah. Karena dengan berzikir adalah termasuk tawasul serta sebagai berzikir itu sebagai penguat doa-doa kita. Ada macam-macam tawasul. Yang pertama, tawasul untuk para wali, ulama, dan ulama itu hanya perantara kita. Tetap meminta kepada Allah, tapi hanya sebagai perantara. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Sebelum berdoa kita bisa bersedekah terlebih dahulu seperti sedekah subuh. Sebelum berdoa itu kan biasanya ada sedekah subuh, menaruh uang atau sumbangan untuk disumbangkan kemana gitu nantinya. Yang ketiga, tawasul dari orang yang sudah meninggal. Kalau kalian semua percaya orang yang meninggal itu bisa membawa berkah juga, ya yakinkan saja, tapi tetap meminta kepada Allah. Zikir itu bisa menenangkan hati, bisa membuat kita sehat. Jangan sampai kita putus asa, harus berpikir positif. Nah, kita itu kan berzikir dan berdoa itu tidak boleh sampai putus asa. Soalnya kenapa? Kadang kita kan juga berpikiran, padahal aku sudah sholat, sudah berzikir, sudah berdoa, kenapa kok rezeki saya tetap tidak bertambah dan tidak bertambah banyak gitu ya. Jadinya tidak boleh bersikap seperti itu, karena Allah itu akan mengabulkan mungkin di lain hari. Dan doa itu ada 3. Maksudnya ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, dan ada juga yang dikabulkan di akhirat lalu diganti dengan yang lebih nikmat, yang lebih berkah juga. Sehingga kalian itu merasa nanti kalau sudah di akhirat merasa menyesal, kenapa doa-doa saya waktu di dunia dikabulkan, kok tidak dikabulkan di akhirat saja? Karena gantinya itu lebih besar dan lebih nikmat.
Faktor penghambat zikir yang pertama adalah dosa yang diperbuat. Yang kedua, faktor makanan haram. Yang ketiga, putus asa. Mungkin kalau yang pertama, dosa yang kita buat, kita segeralah menyadari dan bertaubat dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, faktor makanan haram. Mungkin kita di lingkungan kita tidak ada makanan haram, tapi takutnya di makanan lain itu dicampurkan dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadinya kita harus berhati-hati. Yang ketiga, putus asa. Nah, yang tadi itu, dalam berdoa dan berzikir itu tidak boleh putus asa, karena akan digantikan di akhirat nanti jika tidak dikabulkan di dunia. Saya punya cerita, pengalaman saya sendiri. Dulu waktu ketika saya ingin sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, saya itu berzikir sholawat 1000 kali, sholawat Jibril, bisa juga tasbih, kita mohon kepada Allah. Itu saya dikabulkan. Maksud dikabulkan itu terjadi gitu apa yang saya minta. Jadinya saya, oh ini dikabulkannya dari saya berzikir itu tidak sia-sia, pasti akan dikabulkan meskipun tidak hari itu, tidak pas hari yang kita inginkan. Pasti ada hikmah-hikmahnya dari sesuatu yang kita minta kepada Allah itu tidak akan sia-sia, akan beneran terjadi, tapi kita tidak tahu kapan yang akan terjadi. Sekian dari kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.